Ebenezer Gerungan. Berdasarkan fakta yang kami jelas di depan persidangan, kami dari penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pidana sebagai perbuatan kumulatif ke-1 alternatif kedua dan dakwaan kedua kumulatif kedua penuntut umum. Dan untuk lengkap yang termuat dalam surat tuntutan ini, perlu kami sampaikan juga bahwa berdasarkan fakta tuntutan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan analisa hukum, telah terungkap fakta bahwa terdakwa telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah 4.435 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut: 1. Penerimaan suap sebesar 1 miliar rupiah. 2. Penerimaan gratifikasi sebesar 3.435 juta rupiah serta barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan nomor B4225 SUV dari Irjen Bobi Mahendro seharga 600 juta rupiah. Tuntutan pidana. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa, tim advokat dan penasihat yang kami hormati, sebelum kami penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu kiranya dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian penerimaan dari tindak pidana korupsi. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa pernah sopan dan menghargai persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan terancam pidana dalam pasal 12 huruf B kecil junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf J, junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1 alternatif kedua, dan pasal 12 besar junto pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Ditetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. 5. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. 6. Menghukum terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan untuk membayar uang pengganti
sejumlah 4.435 juta rupiah dikurangi uang yang telah dikembalikan ke rekening pengampunan KPK sejumlah 3 miliar rupiah, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Darungan sejumlah 1.435 juta rupiah. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, dipidana penjara selama 2 tahun. 7. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan. 8. Menyatakan barang bukti